YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas perihal 4Day Spot lagi. Dan banyak banget kemarin di video pertama aku yang tanya-tanya gimana sih progres 4Day Spot yang aku punya. Dan banyak banget tentunya yang komplain karena si audionya itu terlalu kecil. Jadi di video kali ini aku bakal membahas ulang kembali apa itu 4Day Spot dan bagaimana penanganannya. Sebelum ke videonya, jangan lupa kalian tinggalin jejak dengan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain notifikasinya. Mari ke videonya. Pengertian 4Day Spot. 4Day Spot adalah bintik-bintik kecil berwarna putih kekuningan yang biasanya terdapat di tepi bibir atau bagian dalam bibir. Bintik-bintik ini tentunya sering menimbulkan kekhawatiran kebanyakan orang, sebab si 4Day Spot ini atau bintik-bintik putih ini bisa timbul di bagian alat reproduksi wanita atau pria. Dia warnanya putih kekuning-kuningan yang tentunya bisa sangat mengganggu penampilan. Nah, si kondisi ini terjadi ketika kelenjar minyak mengalami pembesaran sehingga tampak timbul. Oke, dari mana sih si 4Day Spot ini berasal? Bintik putih ini adalah kelenjar minyak atau sebasea yang membesar. Namun, kelenjar sebasea ini biasanya terdapat di area kulit yang berambut. Sedangkan si 4Day Spot ini tumbuh di area kulit yang tidak berambut. Biasanya si ukuran dari bintik-bintik putih ini 1-3 mm atau bisa lebih. Sebenarnya si 4Day Spot ini sudah ada jauh sebelum kalian menyadari bintik-bintik putih itu ada gitu. Tapi biasanya si 4Day Spot ini akan membesar ketika kalian remaja atau pubertas. Nah, sehingga lebih dapat dilihat atau lebih dapat dikenali karena mereka sudah berukuran agak besar. Nah, si bintik-bintik ini bisa muncul secara menyebar, berjauhan di kulit, berkelompok di suatu area kulit, atau bisa juga timbul satu-satu. Kondisi ini lebih beresiko dialami oleh orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak. Nah, jika kalian menemukan si 4Day Spot di beberapa area tubuh kalian, jangan coba untuk mencabut atau menguliti dan bahkan menekan bintik-bintik yang muncul. Nah, tentu saja cara itu akan membuat luka dan menyebabkan infeksi terhadap bagian-bagian yang terdapat 4Day Spot itu. Pada wanita, 4Day Spot bisa muncul di sekitar bibir kemaluan atau wispy. Jadi si 4Day Spot ini juga bisa muncul di sekitar organ intim pria. Umumnya 4Day Spot ini tidak memerlukan pengobatan khusus karena akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya waktu tentunya. Munculnya si bintik putih ini terbilang normal, tidak menimbulkan sakit sehingga dia tidak berbahaya. Kondisi ini mayoritas sering ditemukan pada orang dewasa. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan penyakit apapun ataupun infeksi atau kondisi medis tertentu. Perkembangan bintik ini juga diduga ada kaitannya dengan perubahan hormon tubuh. Ketika terjadi perubahan hormon pada manusia, remaja yang sedang pubertas misalnya, 4Day Spot ini akan membesar sehingga lebih mudah dikenali. Dan mungkin banyak sekali yang mengira bahwa si 4Day Spot ini merupakan kutil kelamin atau penyakit seksual yang menular. Faktanya, bintik ini terbukti tidak berbahaya dan bintik 4Day Spot ini akan terlihat lebih jelas ketika permukaan kulit kita diregangkan. Dan faktanya 4Day Spot ini lebih banyak ditemukan pada pria. Dalam jurnal Clinical Case Report and Review menyatakan bahwa pria 2 kali lebih mungkin mengalami 4Day Spot dibanding wanita. 4Day Spot pada bibir merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi orang yang memiliki 4Day Spot mungkin kurang percaya diri pada penampilan mereka. Tak jarang beberapa orang mengunjungi dokter dan ahli bedah plastik untuk mengatasi si 4Day Spot ini. Karena 4Day Spot itu tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan fisik, namun resiko bintik putih ini lebih banyak akan meningkat untuk orang yang memiliki tipe jenis kulit yang berminyak. Si 4Day Spot ini terbentuk secara alami dan tidak membahayakan, bahwa si 4Day Spot ini atau bintik putih ini tidak sama sekali menimbulkan rasa sakit pada kulit, tidak menular satu orang ke orang lainnya, dan tentunya tidak mengharuskan atau
membutuhkan perawatan yang khusus. Dari beberapa artikel yang sudah aku baca, bahwa si for the spot ini bukan merupakan sebuah penyakit, dan justru sebagian besar manusia itu memiliki si for the spot itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian itu merasa terganggu atau risih dengan adanya for the spot yang lalu timbul di bagian kulit kalian, mungkin kalian harus berkonsultasi ke dokter, dan dokter yang harus kalian kunjungi adalah dokter kulit tentunya. Jika terjadi perubahan di area yang terdapat for the spot itu sendiri, mungkin kalian harus memeriksakan diri juga ke dokter. Untuk mengatasi bintik-bintik ini, ada beberapa pilihan perawatan yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, operasi micropunch. Nah, dokter mungkin akan menyarankan operasi ini untuk menghilangkan bintik-bintik di area wajah atau sekitar kelamin secara cepat dan efektif. Nah, tapi sebelum melakukan prosedur ini, dokter akan memberikan anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, dokter juga akan menggunakan alat kecil seperti pena untuk meninjau kulit dan menghilangkan jaringan yang tidak diinginkan. Setelah operasi, bintik putih atau si for the spot ini tidak akan muncul kembali, bahkan tidak akan memberikan bekas luka yang mengganggu penampilan kalian. Kedua, ada perawatan laser. Perawatan laser karbon dioksida ini dapat digunakan untuk menghilangkan si bintik putih atau for the spot. Prosedur ini memanfaatkan berkas cahaya terkonsentrasi yang diarahkan kepada bintik-bintik putih yang ada di area wajah kalian. Tapi beda dari operasi sebelumnya, si perawatan laser ini akan menimbulkan bekas luka. Nah, meski begitu, kalian juga bisa melakukan perawatan untuk menghilangkan si bekas luka yang timbul dari akibat sinar lasernya itu sendiri. Yang ketiga, ada perawatan topikal. Kalian juga bisa menggunakan perawatan topikal untuk mengecilkan bintik-bintik putih atau for the spot ini, seperti asam bichloroacetat dan isotretinoin oral yang dokter sarankan untuk menggabungkan perawatan topikal dan perawatan laser. Nah, efek samping yang dihasilkan dari pengobatan ini yaitu peradangan dan sensasi kulit yang terbakar tentunya. Perawatan-perawatan yang sudah aku sebutkan tadi itu merupakan perawatan yang disarankan oleh dokter dan tentunya harus dilakukan oleh tim medis. Jadi jangan coba-coba kalian melakukannya sendiri di rumah ya. Tentunya ini perlu dan mesti banget dilakukan oleh tim-tim ahli. Jadi segitu aja video aku kali ini. Dan di next video aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar video pertama aku, dan banyak banget kemarin aku baca-baca komennya. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan setiap aku upload video. See you next video, bye bye.